Halo, sebelum melakukan pengujian standarisasi spesifik dan non-spesifik pada rumput laut, mari kita lihat pembuatan serbuk simplisia dulu yuk. Mula-mula, kita lakukan sortasi basah yang bertujuan untuk memisahkan bahan asing yang bukan dari bagian bahan simplisia. Setelah itu, rumput laut dicuci hingga bersih. Lalu, dilakukan pengeringan di bawah matahari selama 2 hari. Kemudian, dilakukan perajangan guna mempercepat penguapan air ketika akan dikeringkan. Tahap selanjutnya, dilakukan pengeringan menggunakan oven dengan suhu 45 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya, simplisia yang sudah kering dilakukan sortasi kering untuk memisahkan benda asing. Tahap terakhir yaitu kita blender simplisia agar menjadi serbuk dan diperoleh berat sebesar 127,2 gram. Kita akan melakukan ekstraksi maserasi dengan waktu ekstraksi 3 hari dan menggunakan perbandingan 1:4 antara rumput laut dengan pelarut etanol 96%. Pertama-tama, kita timbang serbuk simplisia sebesar 100 gram. Lalu dimasukkan serbuk simplisia yang sudah ditimbang ke dalam botol coklat. Selanjutnya, dimasukkan pelarut etanol 96% sebanyak 400 ml ke dalam botol coklat. Dilakukan pengocokan setiap 6 jam sekali ya. Kocok. Pengentalan ekstrak dilakukan metode enap tuang. Ekstrak disaring terlebih dahulu menggunakan kain batis 4 lapis agar serbuk simplisia tidak ikut terbawa dan hanya diperoleh ekstrak berupa cairan jernih saja. Selanjutnya, mari kita lakukan pengentalan ekstrak menggunakan penangas air sederhana dengan cara didihkan air lalu kecilkan api bila suhu air mencapai kiranya 60-70 derajat Celcius. Ditaruh ekstrak di dalam cawan uap pada penangas air. Selalu awasi proses pengentalan ya, dan jangan lupa dilakukan pengadukan. Setelah 4 jam kemudian, diperoleh konsistensi ekstrak kental seperti ini. Ekstrak kental dipindahkan ke botol vial lalu ditimbang berat ekstrak kental yang diperoleh. Pengujian organoleptik pada rumput laut diperoleh bau khas dengan bentuk semi solid, rasa tidak berasa, dan warna putih kekuningan. Pada pengujian standarisasi ekstrak spesifik, langkah pertama, mari kita timbang dahulu ekstrak kental sebanyak 0,1 gram untuk pengujian flavonoid, steroid, triterpenoid, saponin, dan tanin. Lalu, ditimbang lagi ekstrak kental sebanyak 0,2 gram untuk pengujian alkaloid. Pertama-tama, mari kita identifikasi alkaloid yuk dengan menggunakan 3 reagen. Pada reagen pertama, digunakan reagen Bouchardat. Didapat hasil endapan coklat. Reagen yang kedua, menggunakan reagen Mayer. Didapat hasil endapan putih. Dan reagen yang ketiga, menggunakan reagen Dragendorf. Didapat hasil endapan coklat. Pada identifikasi yang kedua, ada identifikasi flavonoid. Didapat hasil warna jingga pada larutan. Pada identifikasi yang ketiga, dilakukan identifikasi triterpenoid menggunakan kloroform, asam asetat anhidrat, dan H2SO4. Didapat hasil warna keruh. Dilakukan identifikasi saponin. Identifikasi saponin ini dilakukan dengan cara menambahkan air panas ke dalam sampel, lalu dikocok hingga terbentuk busa. Lalu ditambahkan HCl sebanyak 1 tetes untuk melihat kestabilan busa pada larutan. Dan didapat hasil tidak terbentuk busa pada larutan. Dilakukan identifikasi tanin. Identifikasi tanin ini dilakukan dengan menambahkan FeCl3 pada sampel. Kemudian didapat hasil warna orange atau jingga. Standarisasi yang kedua, standarisasi ekstrak non-spesifik. Pertama-tama, mari kita lakukan penetapan kadar abu yuk. Caranya, ditimbang krus kosong. Lalu,
Dipanaskan krus kosong ke dalam tanur selama 15 menit. Kemudian ditimbang serbuk simplisia sebanyak 2 gram dan dimasukkan ke dalam krus, lalu ditimbang kembali. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam tanur selama 5 jam dengan suhu 600 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, disimpan di dalam desikator selama 15 menit. Kemudian, krus ditimbang kembali, lalu dihitung hasil kadar abunya. Pengujian yang kedua ada penetapan kadar air. Caranya ditimbang cawan kosong, lalu dimasukkan cawan ke dalam oven selama 15 menit. Apabila sudah 15 menit, diangkat cawan kosong, lalu ditimbang serbuk sebanyak 2 gram. Setelah itu dimasukkan ke dalam cawan dan jangan lupa untuk ditimbang kembali ya. Setelah itu dimasukkan cawan dengan isi ke dalam oven selama 2 jam. Lalu diangkat cawan dengan isi apabila sudah 2 jam. Jangan lupa untuk ditimbang kembali cawan dengan isinya ya. Setelah itu dihitung hasil kadar airnya. Pengujian yang terakhir ada susut pengering. Caranya ditimbang cawan kosong, lalu dimasukkan cawan ke dalam oven selama 15 menit. Apabila sudah 15 menit, cawan diangkat, lalu ditimbang serbuk sebanyak 2 gram. Setelah itu dimasukkan ke dalam cawan dan ditimbang kembali. Lalu dimasukkan cawan dengan isi ke dalam oven selama 2 jam. Apabila sudah 2 jam, cawan diangkat dan ditimbang cawan dengan isi. Lalu dihitung hasil susut pengeringnya.